Keluarga Ardi baru saja pindah ke rumah tua peninggalan kakek buyut mereka di sebuah desa terpencil di Jawa Tengah. Rumah itu besar, bergaya kolonial, dengan loteng yang selalu terkunci rapat. Tak ada yang tahu apa yang ada di dalamnya. Bahkan Pak Wiryo, tetua desa sekaligus tetangga terdekat mereka, hanya berkata, kalau bisa jangan pernah buka loteng itu malam-malam. Awalnya semuanya berjalan biasa saja. Ardi yang duduk di bangku SMA mulai terbiasa dengan kehidupan desa. Tapi satu hal selalu mengganggunya. Setiap tengah malam, ia mendengar suara langkah dari atas plafon, seperti seseorang berjalan mondar-mandir di loteng. Kadang disertai suara benda berat yang diseret. Ia sempat menanyakan hal itu pada ibunya. "Ah, mungkin tikus besar," jawab sang ibu, walau ekspresinya tampak ragu. Malam demi malam, suara itu makin sering terdengar. Kadang diiringi suara bisikan pelan, seolah ada seseorang yang sedang berbicara sendiri dalam bahasa yang tak dikenalnya. Puncaknya adalah ketika Ardi bangun tengah malam dan melihat bayangan seseorang berdiri di ujung tangga yang mengarah ke loteng. Bayangan itu tinggi, kurus, dan wajahnya samar, tak bergerak, hanya berdiri diam dan menghadap ke arah Ardi. Ketika ia menyalakan lampu, bayangan itu hilang, tapi pintu loteng terbuka sedikit. Keesokan paginya, Ardi mendatangi Pak Wiryo dan menceritakan semuanya. Wajah pria tua itu langsung berubah pucat. "Sudah kubilang, jangan ganggu loteng itu," katanya dengan suara parau. "Dulu, kakek buyutmu pernah menyimpan sesuatu di sana. Sesuatu yang tidak seharusnya ada di dunia ini." Ardi menelan ludah. "Apa maksudnya, Pak?" Pak Wiryo memejamkan mata. "Ada seorang dukun sakti zaman dulu. Ia disembunyikan di sana setelah mati, bukan dikubur. Konon arwahnya terperangkap, tapi bisa bangkit kalau ada yang membuka pintunya di waktu yang salah." Malam berdarah. Rasa penasaran Ardi semakin tak tertahan. Malam itu, ia membawa senter dan nekat naik ke loteng. Pintu kayu tua berderit keras saat ia dorong. Bau anyir dan debu menyambutnya. Loteng itu penuh benda-benda tua, boneka porselen rusak, cermin pecah, dan sebuah peti kayu hitam besar di sudut ruangan. Saat ia mendekat, hawa di sekitarnya mendadak dingin. Senter bergetar di tangannya. Tiba-tiba, peti itu bergerak sendiri. Tutupnya terbuka perlahan. Dari dalamnya muncul sepasang tangan hitam kurus, disusul sosok pria tua berpakaian kompeng camping dengan mata putih melotot dan mulut terbuka lebar. "Aku belum selesai," raungnya. Ardi menjerit dan berlari turun. Tapi sosok itu mengejarnya, melayang di udara menembus dinding. Jeritan Ardi membangunkan seluruh rumah. Saat ibunya keluar kamar, ia menemukan Ardi tergeletak di tangga. Tubuhnya kejang-kejang dan matanya terbuka kosong. Penutup, sejak malam itu Ardi tak pernah bicara lagi. Ia hanya duduk di kursi goyang menghadap tangga loteng. Matanya kosong dan kadang-kadang tersenyum sendiri sambil berbisik dalam bahasa asing. Loteng kembali dikunci. Tapi setiap tengah malam, suara langkah itu terdengar lagi. Dan kini dua bayangan berdiri di ujung tangga.